Sahabat GKI Klasik Solo, mari berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau meneduhkan dan menenangkan diri merenungkan firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan, supaya firman-Mu ini dapat mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik. Amin. Suatu hari, saya mengantarkan anak saya les berenang. Saya pun ikut berenang juga. Nah, ketika saya sedang bersandar di pinggir kolam, saya melihat seorang anak laki-laki kira-kira berusia 6 tahun, sedang diajari oleh pelatih renangnya. Nah, pelatih itu lalu berkata, "Ayo, sekarang kamu lepaskan peganganmu, lalu kamu berenang pelan-pelan dari pinggir kolam ke sini, cuma dekat saja. Nanti Pak Guru tangkap. Nah, kamu nggak usah takut, karena kamu pakai pelampung." Nah, namun rupanya si anak itu masih takut, dan dia belum berani untuk melepaskan tangannya, pegangannya kepada pelatihnya. Lalu pelatihnya membujuk-bujuk dia. Nah, saat pelatihnya membujuk dia, tiba-tiba neneknya yang dari tadi duduk di pinggir kolam lalu menghampiri anak itu ke pinggir kolam, dan dengan nada yang agak tinggi dia mengatakan, "Kamu itu di mana toh? Wong disuruh sama Pak Guru berenang kok cuma megangi tangannya Pak Guru terus. Ayo, dilepaskan dulu. Kalau kamu tidak nurut sama Pak Guru, nanti kamu tidak bisa-bisa loh." Nah, lalu si anak itu ternyata masih takut. Dia tetap tidak mau melepaskan pegangannya, malah semakin panik. Lalu sang nenek menambahkan lagi, "Kamu tuh gimana Tonyo? Oh, dileskan renang, bayar mahal-mahal, kok renang nggak bisa-bisa? Ayo, nurut sama Pak Guru. Cepat, dilepaskan tangannya." Wah, tapi si anak malah makin panik dan semakin erat memegang tangan Pak Gurunya. Si nenek pun semakin meninggi nadanya. "Ayo Tonyo, percuma Papa bayarin kamu les. Kalau kamu nggak mau belajar, ayo Emak teleponkan lo ya sama Papa. Kalau bilang kalau kamu nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh." Nah, si anak itu bukannya melepaskan pegangan tangannya, tetapi malah kemudian menangis. Wah, lalu si nenek menambahkan, "Nggak usah nangis, Mama, Emak teleponkan Papa loh nanti kalau kamu nggak mau nurut sama Pak Guru. Oh, disuruh renang saja kok nangis. Ayo, nanti kamu nggak bisa-bisa." Nah, si nenek terus saja berteriak dari pinggir kolam dengan nada yang semakin meninggi, ya. Dari nada sol, ke la, ke si, ke do tinggi, dan seterusnya. Saya yang saat itu mendengarnya lalu merasa kasihan sama anak itu, dan saya bilang, Mak, biar nyonyonya tenang dulu. Kalau masih takut, masih nangis, nanti suruh berenang malah tambah nggak bisa-bisa. Anak saya dulu juga seperti itu kok. Awalnya juga takut, tapi nanti lama-lama pasti bisa seperti anak saya. Nah, si emak tadi malah menjawab, "Biar aja nih, anak itu memang nakal kok. Oh, dia itu sudah les 1 bulan belum bisa-bisa. Memang dasar anaknya saja ngeyelan." Nah, lalu dia menyambung lagi bicara kepada anak itu, "Ayo, emak teleponkan Papa loh." Nah, lalu si emak itu betul-betul menelponkan ke ayahnya, dan kemudian langsung ketika telepon itu tersambung, dia langsung berkata, "Kandhanono iki lho, anakmu renang ra iso-iso, ngeyel, pegangan pelatihnya terus, nggak berani lepas pegangan." Lalu kemudian dia meletakkan handphone itu di dekat telinganya si anak tadi. "No, sini, bicara nih sama Papa, Papa mau bicara sama kamu." Nah, lalu si anak itu kemudian bicara sama papanya, tapi bicaranya cuma, "Papa," sambil menangis dengan keras. Sahabat GKI Klasik Solo, apa yang dilakukan oleh nenek tadi menurut saya tidak akan membawa hasil yang menyebabkan anak itu menjadi bisa berenang. Karena apa? Yang dilakukannya adalah mengancam dan menakut-nakuti. Nah, soal mengancam dan menakut-nakuti ini sayangnya itu adalah hal yang dianut oleh banyak orang, budaya yang sering dianut oleh banyak orang, mungkin oleh kita juga. Kita suka sekali untuk mengancam dan menakut-nakuti. Untuk membuat anak tidak main jauh-jauh misalnya. Orang tua atau pengasuhnya akan mengatakan, "Ayo, jangan main jauh-jauh loh. Awas, hati-hati, di sana itu ada hantu." Nah, atau mungkin juga kalau sama yang sudah lebih gede, yang remaja misalnya. Orang tua berkata, "Ayo, kalau kamu tidak nurut sama mama atau sama papa, nanti HP-nya mama sita." Dan budaya untuk mengancam dan menakut-nakuti ini tidak hanya terjadi di rumah, tetapi di mana saja.
Sehingga relasi yang terbangun antara satu manusia dengan manusia yang lain itu adalah relasi karena rasa takut. Anak takut pada orang tua, adik takut pada kakak, murid takut pada guru, junior takut pada senior, istri takut pada suami atau sebaliknya, dan seterusnya. Apa tidak bisa terjadi sebaliknya? Bisa sih, anak bisa juga mengancam orang tua. Misalkan itu beberapa kali juga terjadi pada anggota jemaat. Ayo, kalau ibu tidak nurut sama saya, nggak saya openi loh. Nah, seperti itu. Nah, tetapi hal itu juga mungkin bisa terjadi anak mengancam orang tua karena dulu dia kecilnya diancam-ancam juga. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, ingat, ancaman atau ketakutan itu tidak akan pernah menghasilkan manusia-manusia yang pemberani, kreatif, tulus, ataupun jujur. Sebaliknya, yang dihasilkan dari ketakutan atau ancaman itu adalah orang-orang yang manusia yang suka berbohong, suka main belakang, pengecut, tidak kreatif, tidak tulus, bahkan mungkin juga pendendam. Pendeta Yahya Wijaya, seorang dosen teologi di UKDW, mengatakan bahwa ketakutan adalah pangkal dari keterbelakangan. Kok bisa? Ya, orang yang hidup dalam budaya takut cenderung tidak akan menjadi kreatif karena kreativitas itu mensyaratkan adanya keberanian. Keberanian untuk berbeda, keberanian untuk menggugat, keberanian untuk mempersoalkan. Itu sebabnya suatu masyarakat yang budaya takutnya itu masih kuat, biasanya tidak menghasilkan apa-apa. Demikian kata beliau. Tidak ada penemuan ilmiah, tidak ada inovasi teknologi, tidak dapat menghasilkan teori-teori pengetahuan, ilmu pengetahuan yang baru. Itulah sebabnya beliau mengatakan, ketakutan adalah pangkal dari keterbelakangan. Sahabat GKI Klasik Solo, kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, ayat ini ditulis dalam konteks sang penulis itu mau membicarakan tentang kasih Allah yang begitu sempurna untuk kita. Sehingga Allah itu mau untuk mengorbankan anaknya yang tunggal demi untuk menyelamatkan kita yang seharusnya mendapatkan hukuman. Jadi, kasih itu justru membebaskan kita dari hukuman. Ia mengatakan di ayat yang ke-17, dalam hal inilah kasih Allah itu sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita punya keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Perhatikan kata, kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jadi, bahkan pada hari penghakiman pun, itu bukanlah hari yang menakutkan. Bukan hari di mana orang ketakutan akan dihukum oleh Allah, sebab hal itu justru adalah hari yang diharap-harapkan bagi orang yang percaya. Sahabat GKI Klasik Solo, mari membimbing orang bukan dengan cara mengancam atau menakut-nakuti. Toh kita sendiri juga tidak suka kalau diancam dan ditakut-takuti, bukan? Biarkan orang berani belajar, berani terbuka, berani bertanya, berani kreatif, berani jujur. Biarkan orang menjadi baik, menjadi tulus, menjadi jujur, karena kita mengasihi mereka. Pesan firman hari ini simple. Stop mengancam dan menakuti. Tuhan memberkati kita. Amin.